Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 terkait dengan tiga tahapan penting dalam melakukan analisis sisi aktif secara virtual screening untuk memperoleh potensi obat COVID. Dalam perkembangan kasus COVID ini diperlukan strategi penemuan obat baru agar diperoleh suatu obat yang memiliki potensi yang lebih efektif dan dapat bermanfaat lebih, di mana dalam pengujiannya itu kita dapat melihat dengan pengujian obat berspektrum luas, di mana apabila obat memiliki spektrum yang luas, maka dikatakan bahwa obat itu dapat dilihat karakteristik metabolitnya, dapat dilihat dosisnya, dan dapat dilihat efeknya, di mana pada secara efek farmakologisnya itu sudah diketahui sebelumnya, sehingga sudah dinyatakan bahwa obat itu berefek. Namun dalam penentuan spektrum luas ini kita harus melihat efeknya itu, kita harus melakukan pemantauan karena efeknya ini dapat memberikan ketidakbaikan dalam tubuh. Kemudian dapat juga menggunakan data secara molekuler. Nah, penggunaan data secara molekuler ini kita dapat menggunakan database dalam program seperti molecular docking, di mana kita dapat melihat keterkaitan antara obat dengan reseptornya atau reseptor dengan proteinnya, di mana apabila ikatan antara reseptor dengan protein ini semakin kuat, maka dikatakan obat ini dapat menjadi potensi sebagai anti-COVID. Ada informasi genom dan karakteristik homolog dari COVID yang berbeda, di mana informasi genom ini terkait dengan informasi genetik dari COVID ini sendiri dan karakteristik patofisiologi bagaimana COVID ini menyerang pada tubuh. Misalnya pada varian alpha, karakteristik penyerangannya itu disertai dengan demam tinggi, hilangnya penciuman dan indera perasa. Pada bagian karakteristik homolog ini, di mana sebagian besar protein itu dikodekan dengan genom. Kemudian terlihat dalam penyelarasan di bagian asam amino, di mana dalam sisi tiga target ini meliputi yang pertama yaitu pada bagian spike protein, di mana bagian spike protein ini merupakan tonjolan-tonjolan pada bagian luar dari si virus. Biasanya berbentuk paku-paku pada COVID-19, di mana pada bagian ini itu yang dapat mengikat sel, di mana apabila sel ini berikatan dengan protein spike, maka akan menyebabkan terjadinya infeksi pada bagian tubuh. Sel yang berikatan dengan protein spike akan mengeluarkan zat kimia yang nantinya akan menyebabkan penyakit, biasanya itu berupa peradangan, di mana protein yang berikatan dengan protein spike ini dia itu digunakan sebagai sarana untuk menempel pada tubuh manusia, di mana protein spike ini juga dikatakan sebagai pintu masuk bagi COVID, karena ketika protein spike berikatan dengan sel mengeluarkan zat kimia, maka dia itu akan melakukan replikasi sehingga melakukan perbanyakan diri. Apabila dia sudah melakukan replikasi, maka pada bagian tubuh satu orang ini dia tuh dapat menyebar ke bagian tubuh orang lain, sehingga dalam kasus ini itu penanganannya akan lebih sulit. Nah, maka dari itu untuk mencegah terjadinya penempelan pada tubuh manusia, maka protein spike ini harus dilakukan pemblokiran. Nah, pemblokiran ini dapat menggunakan CD147, di mana CD147 ini dia itu akan mengurangi potensi dari protein spike ini, sehingga
sehingga dapat melindungi pembuluh darah pasien yang mudah terinfeksi oleh COVID-19 ini. Kemudian yang kedua itu ada karakteristik homolog. Nah, karakteristik homolog ini berkaitan dengan pita pada bagian RNA virus, di mana pita ini itu mengandung asam amino yang nantinya akan dilakukan penyaringan untuk melihat sisi targetnya. Ketika sudah diketahui sisi targetnya, maka akan dengan mudah untuk dilakukan pembuatan obat baru. Bagian homolog ini akan dilakukan pengocokan atau penyelarasan untuk melihat struktur komputasinya, sehingga kita dapat melihat keterkaitan antara substratnya secara komputasi untuk melihat apakah obat ini berpotensi sebagai obat anti-COVID, yaitu ada AC2. Nah, AC2 ini merupakan glikoprotein integral tipe pertama yang sudah diekspresikan dalam tubuh. Nah, dalam tubuh sendiri ini dia itu sudah aktif. Nah, AC2 ini terdapat pada bagian pernapasan, paru-paru, pencernaan, dan juga jantung. Memiliki kemiripan dengan AC nukleotida itu sebanyak 42%. Kemudian karena dia terdapat pada bagian pernapasan paru-paru, jantung, kemudian pada bagian pencernaan, maka dia itu menjadi sarana masuknya SARS-CoV-2 dan juga menjadi patogenesisnya atau terjadi infeksi COVID-19. Kemudian kita itu dapat melakukan penghambatan AC2 ini dengan melakukan penekanan ekspresi protein, sehingga dapat menjadikan obat tersebut memiliki target pada bagian AC2, karena apabila seperti yang kita ketahui, apabila seorang pasien terinfeksi COVID dan memiliki gangguan pada bagian pernafasan, pencernaan, dan jantung, itu memiliki potensi besar untuk mengalami kematian. Di mana untuk menciptakan suatu obat yang tertarget pada bagian AC2 untuk obat COVID ini dapat dilakukan dengan melakukan kultur sel agar digunakan untuk melakukan pengembangan obat pada bagian AC ini. Contohnya obat yang sudah diperoleh untuk menghambat COVID-19 pada bagian AC2 ini adalah kloroquine.